Assalamualaikum anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Syifa Lestari Dewi. Anak-anak boleh panggil Ibu Syifa ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Baik. Anak-anak, apakah kalian pernah mengamati lingkungan sekitar kita bahwa banyak sekali hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar kita? Contohnya, ada ayam, ada bebek, ada angsa, burung, dan sebagainya. Nah, pernah terpikir nggak sama teman-teman semuanya, kenapa ya hewan-hewan itu tidak pernah punah ataupun tidak pernah hilang dari muka bumi? Padahal kita sudah makan ayam goreng tiap hari atau bebek goreng. Kenapa ya mereka tidak hilang? Nah, jawabannya adalah karena mereka berkembang biak. Nah, apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses dalam memperbaharui keturunannya yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menjaga atau melestarikan spesiesnya. Anak-anak diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, Ananda bisa mengidentifikasi perkembangbiakan hewan baik secara generatif maupun secara vegetatif. Baik, kita langsung mulai ke pembelajarannya. Nah, anak-anak, yang ditampilkan oleh ibu ini adalah bagan atau peta konsep mengenai perkembangbiakan hewan yang akan kita bahas kali ini. Di sana bisa anak-anak lihat ya, dalam perkembangbiakan hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, pada perkembangbiakan secara generatif itu terbagi lagi menjadi tiga, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sementara secara vegetatifnya terbagi lagi menjadi tiga, yakni tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Tadi di peta konsep kita melihat bahwa perkembangbiakan vegetatif pada hewan itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada tunas, kemudian fermentasi, dan membelah diri. Ayo kita bahas sama-sama. Yang pertama, cara berkembang biak secara tunas mempunyai prinsip seperti perkembangbiakan pada tumbuhan. Hewan dapat berkembang biak dengan tumbuh tunas yang awalnya menempel pada tubuh induk. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah porifera atau spons dan hidra. Hewan-hewan tersebut hidup di dalam air. Selanjutnya yang kedua, yaitu membelah diri. Membelah diri dalam perkembangbiakan vegetatif pada hewan dilakukan oleh hewan bersel satu. Ukuran hewan bersel satu ini sangatlah kecil, jadi hanya bisa dilihat dengan alat berupa mikroskop. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri itu apa ya, Bu? Nah, contohnya itu adalah amuba. Amuba adalah hewan yang hidup di air atau sebagai parasit pada hewan lain. Bentuk tubuh amuba selalu berubah-ubah. Hewan ini bergerak dengan kaki semu. Nah, cara amuba membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian sama besar. Kemudian yang ketiga ada fragmentasi. Secara sederhana, fragmentasi adalah proses berkembang biak dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuh. Nah, potongan tubuh yang diputuskan tersebut akan menjadi hewan baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah beberapa jenis cacing, misalnya cacing pita. Nah, pada perkembangbiakan generatif berdasarkan dari pemeliharaan embrionya, yang pertama ada ovipar atau bertelur, kemudian ada vivipar atau melahirkan, dan ada ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Nah, yang pertama ada ovipar atau bertelur. Nah, pada ovipar, setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur di luar tubuh induknya. Ciri dari hewan ovipar ini adalah tubuh mereka ditutupi oleh bulu, kemudian tidak memiliki daun telinga, dan tidak memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Sementara untuk contohnya ada ayam, bebek, dan beberapa jenis burung. Kemudian yang kedua ada vivipar atau melahirkan. Nah, pada vivipar, setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya, yang betina. Nah, selama dalam rahim induknya itu,
Anak atau embrio itu akan diberi makan berupa nutrisi dari induknya lewat plasenta. Nah, apa itu plasenta? Plasenta adalah saluran yang menghubungkan antara induk dan anaknya. Untuk ciri dari hewan vivipan ini, pertama ada mereka memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamae. Kemudian yang kedua adalah mereka memiliki daun telinga. Dan yang terakhir adalah tubuh mereka ditutupi oleh rambut. Untuk contohnya, hewan vivipan ini ada kucing, singa, sapi, kerbau, paus, lumba-lumba, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Nah, ini merupakan kombinasi dari ovipar dan ovovivipar. Nah, pada ovovivipar setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Tapi telurnya itu tidak dikeluarkan dari tubuh induknya, jadi masih ada di dalam tubuh induknya itu. Nah, nanti setelah waktunya menetas, maka anak akan keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar ini ada platypus, iguana, dan beberapa jenis ular. Nah, untuk mengingat lebih dalam, Ibu sedang mempersiapkan satu video lagu nih. Kita dengar bareng-bareng ya. Ayo kita mengenal hewan berkembang biak. Ada 3 jenisnya. Yang pertama ovipar, ada juga vivipar dan ovovivipar. Tujuannya melestarikan jenisnya. Ovipar itu bertelur, ayam, burung, katak, ikan. Vivipar itu melahirkan, kucing, paus, kelelawar, sapi. Ovovivipar itu bertelur dan melahirkan hiu, pari, kadal, ular, boa. Aku mengenal perkembangbiakan hewan. Oke, kalau misalnya sudah bernyanyi, Ibu sudah mempersiapkan satu buah kejutan. Apa ya kejutannya? Ya, games! Mau tahu gak gamesnya apa? Nah, gamesnya itu anak-anak harus menebak apa yang ada di dalam box berdasarkan dari pernyataan yang Ibu buat, oke? Hewan yang hidup di 2 alam, suaranya berkembang biak dengan ovipar. Apa ya? Hewan yang hidup di darat, memakan rumput, suaranya berkembang biak dengan melahirkan. Apa ya? Hewan yang tidak punya kaki, suaranya berkembang biak dengan ovovivipar. Apa ya? Seru gak gamesnya anak-anak? Nah anak-anak, dari pembelajaran kali ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perkembangbiakan hewan itu ada 2 cara, yakni secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif, hewan itu terbagi menjadi 3, yakni ovipar atau bertelur, kemudian vivipar atau melahirkan, dan ovovivipar atau bertelur melahirkan. Kemudian secara vegetatifnya, hewan itu terbagi lagi menjadi 3, yakni ada fragmentasi, tunas, dan membelah diri. Nah, segitu dulu pembelajaran kita kali ini ya anak-anak. Semoga Ananda bisa paham dan mengerti mengenai perkembangbiakan hewan, baik secara generatif maupun secara vegetatif. Wah, belnya sudah berbunyi tuh. Baik, kalau seperti itu, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.